Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jidan Fadilah dari kelas TT 4309. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas besar saya pada mata kuliah Sistem Komunikasi Optik, di mana pada tugas besar ini saya diminta untuk membuat jalur link point-to-point antara STO node A ke STO node B. Nah, di mana untuk pemilihan STO tersebut, saya memilih STO yang ada di domisili saya. Nah, kemudian kita juga harus menentukan jarak dari kedua node tersebut atau STO menggunakan rute yang dilewati oleh kendaraan atau motor. Kemudian kita juga mencari spesifikasi dan estimasi harga kabel optik dan perangkat-perangkatnya dalam pembuatan link point-to-point ini. Kemudian, saya juga melakukan perhitungan link power budget dan rise time budget menggunakan software simulasi. Nah, yang saya gunakan pada pembuatan tugas besar ini yaitu menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, untuk teorinya, jadi kabel serat optik itu apa sih? Jadi, serat optik itu merupakan suatu media transmisi yang menggunakan cahaya sebagai media perambatnya dan terbuat dari kaca atau plastik yang memiliki ukuran lebih kecil dari sehelai rambut. Nah, kemudian kabel serat optik dapat mentransmisikan cahaya dengan cara merambat, dengan cara dibiaskan atau dipantulkan di sepanjang core. Kemudian, cahaya tersebut dapat ditransmisikan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, selanjutnya yaitu mengenai link power budget atau LPB. Jadi LPB itu adalah estimasi kebutuhan daya yang diperhitungkan untuk memastikan level daya penerimaan itu lebih dari atau sama dengan threshold atau daya minimum. Nah, kemudian perhitungan LPB sendiri itu digunakan untuk menentukan jarak maksimum yang dapat dicapai oleh sistem transmisi serat optik dengan mengikuti standar ITUT G948. Nah, kemudian untuk lifetime budget atau RTB yaitu merupakan metode untuk menentukan batasan dispersi suatu link sistem komunikasi serat optik yang membatasi kemampuan transmisi kecepatan bit. Nah, RTB sendiri bertujuan untuk menganalisis apakah hasil perancangan memiliki kinerja yang baik dan mampu memenuhi kapasitas kanal yang diinginkan. Nah, pada saat ini merupakan jalur link point-to-point yang saya ambil, yaitu dari Telkom Martapura, di mana pada Google Maps sendiri itu nama STO-nya adalah sebagai Telkom Martapura, dan kemudian untuk tujuannya yaitu STO Landasan Ulin. Nah, namun pada Google Maps dan Google Earth itu namanya itu Plaza Telkom. Nah, cuman bisa dipastikan bahwa plaza tersebut adalah STO yang ada di Landasan Ulin. Nah, kemudian untuk jarak yang ditempuh dari Telkom Martapura sampai dengan Telkom Landasan Ulin itu sejauh 17,3 km dengan menggunakan rute yang dilewati oleh mobil. Nah, selanjutnya untuk skema jalurnya, jadi pada tiap-tiap STO itu terdapat OLT atau ODF, di mana OLT itu adalah optical line termination dan ODF itu adalah optical distribution frame. Jadi di sini untuk STO Martapura itu sebagai transmitternya dan STO Landasan Ulin sebagai receivernya. Di mana di sini saya menggunakan kabel dengan frekuensi 1550 nanometer dengan power 34 dBm. Nah, kemudian untuk tipe modulasinya itu adalah tipe modulasi NRZ. Nah, kemudian setelah cahaya ditransmisikan dari OLT STO Martapura itu masuk terlebih dahulu kepada ODF STO Martapura. Nah, di mana pada ODF sendiri itu terdapat beberapa perangkat seperti splash optical attenuator dengan anatuasi loss-nya 0,1 dB dan dua konektor di mana tiap konektornya itu terdapat redaman 0,3 dB. Nah, kemudian setelah itu masuk lagi ke splash optical attenuator atau memiliki loss sebesar 0,1 dB. Nah, kemudian setelah cahaya tersebut keluar dari STO Martapura, untuk mencapai STO Landasan Ulin itu menggunakan feeder cable atau kabel feeder, di mana dari total jaraknya itu sebanyak 17,3 km. Nah, dikarenakan di sini saya menggunakan kabelnya dengan haspel 5 km, jadi akan dibutuhkan 4 haspel,
di mana terdapat 3 titik splicer dan juga dibutuhkan 3 join closure. Nah, spesifikasi kabel di sini pun itu memiliki redaman sebesar 0,3 desibel per kilometer. Nah, untuk frekuensinya itu sama seperti transmitter, yaitu 1550 nanometer. Setelah feeder kabel mencapai STL landasan ulin, dia masuk terlebih dahulu kepada perangkat ODF atau Optical Distribution Frame, di mana masuk ke splice optical attenuator dengan redaman 0,1 dB, dan selanjutnya dilanjutkan ke konektor, di mana tiap konektornya memiliki redaman 0,3 dB, dan kembali lagi kepada splice optical attenuator. Nah, kemudian setelah dari ODF itu dilanjutkan masuk kepada receivernya, kepada optical receiver. Nah, pada receiver di sini itu kita menggunakan fotodetektor PIN atau bisa dibilang PIN sebagai fotodetektor dari receiver ini. Nah, kemudian untuk responsivitas dari OLT ini, dari receiver yang ada di OLT ini yaitu 25 ampere watt. Nah, kemudian setelah cahaya yang ditransmisikan dari SEO Martapura ke landasan ulin, itu dilakukanlah Bayer Analyzer untuk menganalisis bit error rate yang terjadi selama perjalanan transmisi cahaya. Nah, kemudian selanjutnya dalam perhitungan LPB dan RTB, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana untuk library Python yang saya gunakan itu ada 3, yaitu menggunakan library NumPy dan Matplotlib. Nah, selanjutnya untuk variabelnya sendiri itu terbagi menjadi 4 jenis variabel. Yang pertama variabel untuk kabelnya, kemudian variabel untuk transmitternya dan receivernya, dan yang terakhir yaitu variabel untuk redaman kanal. Nah, selanjutnya untuk melakukan link power budget itu, saya di sini mungkin untuk mempersingkat waktu, maka saya akan langsung saja menyebutkan hasilnya. Jadi link power budget yang didapat, redaman kabelnya itu sebesar 6,56 dB dan daya terimanya yaitu sebesar minus 4,5 dBm. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan kalau misalnya link power budget terpenuhi. Nah, selanjutnya ini merupakan grafik dari link power budget yang didapatkan dengan menggunakan Python. Bisa dibilang semakin jauh jaraknya, maka daya terimanya itu semakin kecil. Nah, kemudian untuk price time budget, di sini untuk price time budget dari sistemnya itu didapatkan hasil 2,84 kali 9 kali 10 pangkat min 9 second. Nah, kemudian pada RTB ini juga dapat disimpulkan bahwa NRZ untuk RTB itu terpenuhi, di mana NRZ itu berarti adalah non-return to zero. Nah, kemudian didapat juga grafik dari rise time budgetnya, yaitu dapat disimpulkan bahwa semakin jauh jaraknya yang ditempuh, maka dispersi sistem akan meningkat. Nah, kemudian untuk bill of quantity dari link point to point ini itu dibutuhkan beberapa komponen. Yang pertama yaitu Fujikura Fusion Splicer Tool sebagai alat untuk melakukan splicing, yaitu menyambungkan kedua serat optik. Di mana di sini saya mencari pada marketplace untuk harga satuannya itu seharga 78 juta. Dan kemudian komponen yang selanjutnya yaitu Optical Time Domain Reflector, di mana di sini kita membutuhkan 1 pieces, di mana harga persatuannya itu adalah Rp12.550.000. Nah, kemudian untuk kabel sendiri yang kita gunakan yaitu kabel fiber optik tipe G652 dengan tipe step index multimode. Nah, di mana untuk jarak yang ditempuhnya itu sejauh 17,3 km dengan harga per hasfelnya yaitu Rp2.300.000. Nah, kemudian untuk transceivernya itu menggunakan 2 pieces, yaitu satu untuk di STO Martapura dan satu untuk STO Landasan Ulin. Nah, harga persatuannya yaitu Rp3.200.000. Kemudian untuk OPM dan OLS-nya, yaitu Optical Power Meter dan Optical
laser source, yaitu sebanyak 1 pieces dengan harga satuannya Rp1.518.000. Kemudian joint closure yang dibutuhkan sebanyak 3 pieces dengan harga satuannya adalah Rp160.000. Dan juga kita membutuhkan protection sleeve untuk melindungi hasil splicer sebanyak 2 pack, yaitu harga per packnya adalah Rp30.000. Yang terakhir juga kita membutuhkan konektor LC sebanyak 2 pieces, yaitu pada transceiver di STO Martapura dan transceiver di STO Landasan Ulin dengan harga satuannya Rp13.000. Nah, untuk total harga yang dikeluarkan dalam link point to point ini itu sebesar Rp108.234.000. Nah, kemudian dari tugas besar yang saya buat itu dapat disimpulkan bahwa jaringan link point to point STO Martapura sampai STO Landasan Ulin dengan jarak 17,3 km itu hanya dapat menggunakan NRZ. Nah, kemudian untuk kelebihan dari NRZ itu, NRZ lebih efisien dalam penggunaan bandwidth, lebih kebal noise, dan tidak terpengaruh oleh level tegangan. Namun juga terdapat kekurangan, yaitu kurangnya dalam hal sinkronisasi. Nah, kemudian total biaya yang kita butuhkan yaitu sebesar Rp108.234.000. Nah, kemudian redaman kabel yang terjadi itu sebesar 6,56 desibel dengan daya terima minus 4,56 desibel meter atau dBm. Kemudian untuk RTB-nya atau Rise Time Budget itu sebesar 2,84 kali 10 pangkat min 9. Nah, mungkin cukup sekian presentasi tugas besar dari saya. Salah kurang saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lainnya.